Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kebutuhan, melanjutkan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga tentang masalah-masalah kelangkaan dalam ekonomi yang ada di Indonesia maupun secara sempit maupun secara meluas atau mendunia. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari secara lebih detailnya. Kemarin Ibu Matri sudah menjelaskan tentang bermacam-macam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ekonomi secara meluas, tentang kelangkaan dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita mempelajari secara ringkas dari sedikit-sedikit, yaitu pertama tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, manusia itu mempunyai bermacam-macam kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Dan juga ada apa yang membedakan kebutuhan manusia, misalnya tentang kendaraan, rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Baiklah, kita mempelajari step by step. Yang pertama tentang kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaan, yaitu kegunaan yang dibutuhkan manusia secara memang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi dan tidak diganggu-gugat untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Misalnya pangan atau makanan, bahan pokok. Itu merupakan kebutuhan mau tidak mau harus segera dipenuhi. Kalau tidak akan menjadi kesusahan bagi manusia itu sendiri bila tidak dipenuhi, kekurangan pangan dan sebagainya. Misalnya bisa sakit dan meninggal dan sebagainya. Sandang, pakaian tetap dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Papan atau tempat tinggal, kita membutuhkan tempat tinggal untuk berteduh dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Nah, yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang sangat penting. Namun bila tidak dipenuhi, tidak akan membuat manusia itu mati atau kekurangan. Misalnya televisi. Nah, itu tidak harus dipenuhi. Kalau tidak punya, tidak harus. Karena kita masih tetap bisa hidup kalau kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Misalnya selain TV, sepeda motor, telepon, HP, dan sebagainya. Nah, itu dalam kebutuhan sekunder, walaupun sekarang termasuk dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan akan barang atau jasa tentang barang-barang mewah. Contohnya kapal pesiar, villa, dan sebagainya. Nah, itu bila tidak dipenuhi juga tidak membuat manusia itu mati dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan pada masa yang akan datang, yang harus dipenuhi pada saat sekarang dan tidak bisa ditunda. Contohnya obat bagi yang sakit tidak boleh ditunda. Kalau ditunda membuat orang tersebut meninggal, makanya harus segera dipenuhi. Terus kebutuhan masa depan, kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena sifatnya tidak mendesak. Misalnya tabungan. Ya, itu kalau kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi semua, kebutuhan yang masa sekarang sudah terpenuhi semua, baru kita menabung. Itulah sifat manusia. Bila ada kelebihan, bisa sifatnya harus menabung. Jas hujan pada musim hujan, terus dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan pada
menurut waktu dan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kita manusia mempunyai kebutuhan secara jasmaniah. Misalnya kebutuhan fisik. Contohnya kita berolahraga, istirahat dan sebagainya. Itu kebutuhan jasmani kita dan harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan akan makanan termasuk kebutuhan jasmani kita. Nah, kebutuhan rohani yaitu sifatnya rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Misalnya kita beribadah, rekreasi, olahraga dan sebagainya, itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Misalnya dari pakaiannya, dari semuanya, nah itu termasuk ada dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, yang selanjutnya kebutuhan menurut subjek, yaitu kepentingan dari setiap, ada yang bersifat individual maupun kebutuhan secara kolektif. Kebutuhan individual atau perseorangan, contohnya kacamata. Tiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Mungkin bagi si A yang matanya minus, berarti kacamatanya minus, tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nah, itu secara individual. Mungkin bagi ibu yang kacamatanya plus gak dipakai oleh orang yang minus, gak bisa dipakai. Dan tiap orang berbeda-beda. Makanya itu termasuk kebutuhan individu. Terus bagi alat pendengar, nah mungkin alat pendengar, misalnya pendengarannya yang kurang, nah menggunakan alat pendengar. Nah itu tiap orang berbeda-beda. Nah yang kedua, kebutuhan kolektif, kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya apa? Kayak jalan raya, rumah sakit, puskesmas, sekolah. Itu termasuk dalam kebutuhan kolektif bersama. Bukan hanya secara individu, semua bisa menggunakannya. Nah, macam-macam kebutuhan ya. Tadi tugas mandiri pertama, tuliskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Karena beda antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi dan keinginan belum tentu. Nah, yang kedua, gambarkan barang atau produk yang dibutuhkan manusia yang termasuk kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Gambarkan barangnya, contoh misalnya berapa produk yang kamu ketahui. Nah, itu pada tugas mandiri pertama. Nah, tugas yang kedua yaitu buatlah tabel kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu yang tugas mandiri kedua, buatlah tabel kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan yang kedua, buatlah tabel kebutuhan menurut waktu, sifat, dan subjek. Buatlah tabelnya. Buatlah contohnya. Oh, ini termasuk kebutuhan primer. Oh, ini termasuk kebutuhan menurut waktunya. Ini contoh produknya ini. Nah, itu kalian buat tabelnya. Itu tugas mandiri. Jadi dikerjakan secara mandiri. Nah, yang ketiga, pada tugas mandiri ketiga atau pada tugas yang keenam, tadi kan keempat, kelima, keenam. Nah, ini yang keenam, buatlah makalah mengenai kebutuhan manusia yang berkaitan kebutuhan kalian sehari-hari. Ditulis di kertas folio bergaris, ditulis tangan, kalian kumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing, dan nanti ibu akan koreksi dan ibu masukkan ke dalam daftar nilai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dapat mengerjakan dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.